Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam program Getsemani Bertumbuh. Apa kabar saudara kasih dalam Tuhan? Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik hari ini. Amin. Kalaupun hari ini mengalami kesusahan, sakit, percayalah doa kami supaya saudara juga boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, ataupun mungkin saudara sedang dirawat di rumah sakit atau dimanapun hari ini sedang berada atau di rumah, biar jamahan Tuhan, lawatan Tuhan Yesus menjamah setiap penyakit kita sehingga saudara boleh sembuh dan boleh beraktivitas kembali. Dan kalau saudara mengalami persoalan pergumulan yang sangat berat, percayalah di balik semua itu, kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita yang mengasihi Dia. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan hari ini saya terbeban untuk membahas tentang kemenangan. Saudara kasih dalam Tuhan, setiap orang yang bertanding pasti tentunya ingin menang, saudara. Tidak ada orang ingin kalah. Jadi kalau ada pertandingan, kita lihat pertandingan bola, pertandingan badminton, pertandingan voli, olahraga apapun, renang, bahkan tinju, serta apapun mungkin olahraganya saudara kasih Tuhan, pasti kita atau orang tersebut satu tujuan, yaitu kemenangan. Saudara kasih Tuhan, maka banyak orang juga menjadi frustasi, menjadi emosi, bahkan menjadi banyak yang tidak fair juga di dalam pertandingan itu. Bahkan kalau di bola sampai dia menyogok atau memberikan caranya, bagaimana caranya agar mereka mendapatkan kemenangan atau tim itu mendapat kemenangan. Jadi apapun dilakukan demi kemenangan. Kenapa saudara? Karena memang setiap kita manusia dalam pertandingan tidak ada yang mau kalah, saudara. Tetapi anehnya saudara kasih Tuhan, kita di dalam Tuhan seringkali kita kalah, ya kan? Kita tidak mau menang. Saya tidak tahu apakah kita tidak punya motivasi atau tujuan, atau kita belum paham kenapa kita selalu kalah. Saya melihat, saya memperhatikan kekristenan itu banyak sekali kita kalah dalam melawan diri sendiri lah, contohnya. Saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan kita ini sedang dalam pertandingan. Paulus berkata bahwa kita ini dalam pertandingan, yaitu pertandingan iman, ya tentunya, ya. Di mana Alkitab mengatakan lawan kita adalah penghulu-penghulu udara, yaitu artinya setan, ya. Dan juga mungkin diri kita sendiri. Dan inilah yang paling memberatkan saudara kasih Tuhan. Tuhan mau kita mengalami kemenangan. Tuhan mau kita mengalami satu kemenangan. Tuhan tidak mau kita kalah. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita baca di kitab di Wahyu saudara kasih Tuhan, di mana Tuhan mengatakan kepada Yohanes, dan Yohanes menuliskan surat kepada beberapa 7 jemaat yang kita tahu
yang kita pelajari, yang kita dengarkan, saudara kasih Tuhan. Tuhan mau, saudara kasih Tuhan, kita ini mendapatkan kemenangan. Tuhan mau kita menang, karena orang-orang yang menanglah yang akan Tuhan tempatkan di dalam kerajaannya. Dan dikatakan saudara kasih Tuhan kepada jemaat, ketujuh jemaat saudara kasih Tuhan di kitab Wahyu, dikatakan dalam Wahyu 2:26, di sana dikatakan seperti ini: barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah, selanjutnya juga dikatakan dalam Wahyu 3:5, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Dan di Wahyu 3:12 juga dikatakan barang siapa menang, ya kan, ia akan kujadikan soko guru dan bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan kepadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kotaku, yaitu Yerusalem baru yang turun di surga dari Allahku. Dan juga dalam Wahyu 3:21 dikatakan barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Dan juga selanjutnya di Wahyu 21 ayat 7 dikatakan barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini, dan aku akan menjadikan Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara kasih Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, di mana Tuhan menginginkan kita menang, dan hanya orang-orang yang menang yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Bukan orang-orang yang kalah, tapi orang-orang yang menang. Kita tidak perlu jauh-jauh, saudara kasih Tuhan, menang atas apa? Mungkin kita berkata jauh sekali, aku akan menang melawan iblis, injak iblis dengan kuasanya. Ya, tetapi kita tidak pernah menang atas diri kita. Kita selalu gagal atas diri kita. Kita selalu kalah atas persoalan diri kita. Kalau saudara kasih Tuhan, kalau saudara dulu hidup memakai narkoba atau free sex atau dosa-dosa yang lainnya, saudara, ini tidak gampang seseorang untuk menang, saudara. Atau ada emosi yang berlebihan, gak gampang. Jangan dipancing dikit, wah bisa banting barang, bisa banting apa yang dilihat. Ada orang seperti itu, saudara. Dan juga ada orang-orang juga yang selalu gagal di dalam mempertahankan hidupnya tetap dalam Tuhan, sehingga pada saat tertentu dia keluar dari pertandingan iman. Dan jika ditanya, kenapa bro, kenapa sis, kenapa teman, kenapa tulang, kenapa lay, kenapa, dia berkata, susah ikut Tuhan ini. Dulu mungkin sudah tidak merokok, tapi sekarang sudah merokok. Dulu mungkin sudah lepas dari narkoba, dari pre-sex, dari dosa-dosa apapun itu. Tetapi kalau sekarang kita ketemu dia lagi, kembali lagi ke dunia ini. Saudara kasih Tuhan, banyak orang yang mengalami kekalahan dalam melawan diri sendiri, dalam masa lalunya. Tidak perlu kita jauh-jauh, saudara. Tidak perlu kita menyala-nyalakan iblis, karena kemenangan ini harus kita peroleh, saudara. Kalau dulu jemaat di 7 jemaat yang mereka lawan adalah
penguasa-penguasa pada masa itu. Dan juga Yohanes sendiri ditangkap, diasingkan di Pulau Patmos pada masa kaisar yang begitu kejam, sehingga disitulah dia mendapatkan ilham ini dan menuliskan suratnya kepada 7 jemaat, di mana Tuhan menginginkan kemenangan kepada setiap umatnya yang pada masa itu di dalam penderitaannya. Di bawah Kaisar Domitianus, dia begitu, siksaannya begitu mengerikan sampai dia harus diasingkan ke Pulau Patmos, saudara. Saudara kasih Tuhan, pada masa itu tantangan orang-orang percaya, khususnya ke-7 jemaat ini adalah di mana penguasa-penguasa pada masa itu yang menekan mereka, yang menghipit mereka, yang menindas mereka. Tetapi sekarang saudara, kita ini bebas beribadah, bebas memuji Tuhan. Ya walaupun mungkin ada beberapa saudara kita yang mengalami kesulitan dalam beribadah, tetapi kebanyakan di negara kita ini masih bebas untuk beribadah. Tetapi sering kita kalah, bukan kalah terhadap keadaan itu, tetapi karena dalam diri kita sendiri, saudara. Diri kita sendiri. Dosa-dosa yang mengingat kita masa lalu, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam masa lalu kita. Disitulah banyak sekali kita gagal untuk mempertahankan iman. Dalam hal itulah kita banyak mengalami kekalahan, tidak bisa menang terhadap diri kita. Kita tidak bisa menyalipkan kedagingan kita. Saudara kasih Tuhan, saya juga baru menemukan teman, sahabat, atau saudara kita mungkin ada yang dulu sudah cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi sekarang mereka sudah kembali lagi ke dunia mereka. Saudara kasih Tuhan, saya banyak menemukan dalam pelayanan saya, di mana ada orang-orang yang sudah lepas dari narkoba, dan sekarang beberapa tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, sudah lepas dari ikatan itu. Tetapi sekarang dia berkata, dia kembali lagi ke dunia itu. Kenapa saudara? Karena dia tidak mau memperoleh kemenangan. Orang yang mau menang saudara pasti berusaha. Saudara kasih Tuhan, kalau kita berkaca kepada Ronaldo, kebetulan saya ngefans sama dia. Dalam hal olahraga saudara, dalam hal kerja kerasnya, wah, kita akan kagum kepada dia. Ambisi dia adalah supaya mendapatkan piala, tentu kemenangan. Piala itu didapatkan harus dengan kemenangan. Seorang pemain terbaik itu tidak gampang dilakukan saudara. Pasti dalam pikirannya ada kemenangan. Setiap pertandingan harus menang. Maka kalau saat dia kalah, mukanya belesu, kadang dilampiaskan secara emosi. Dan baru kita viral juga kemarin, dia banting ban kaptennya. Tapi ban kapten itu dijual, bisa menyembuhkan seorang anak. Itu positif. Karena dia kalah. Karena mereka timnya kalah. Kalau nggak salah melawan tim Serbia atau apa. Dan itu mereka harus ikut kualifikasi, ikut dalam playoff untuk masuk dalam Piala Dunia. Dan mereka juga lolos akhirnya. Tidak lolos secara langsung, akhirnya ikut playoff. Saudara kasih Tuhan, dia satu mau kemenangan. Kalau kita lihat dia kalau kalah, pasti mukanya cemberut. Maka dia berlatih dengan keras, dia berjuang dengan keras. Saya pernah baca tentang buku tentang kehidupannya. Saudara kasih Tuhan, dia dikatakan sebelum latihan, 1 jam sebelum latihan, beberapa dia sudah ada di lapangan untuk berlatih. Dan setelah orang pada pergi, dia masih berlatih.
melatih tendangan bebasnya, melatih kaki kirinya. Dan waktu kecil, kalau dia pergi ke sekolah, dia isi batu di tasnya supaya berat, saudara. Kenapa? Karena dia mau menang. Kita juga mau, kalau kita mau menang, saudara. Kita harus berjuang untuk melawan hawa nafsu kedagingan kita, masa lalu kita yang mengikat kita. Saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Roh Kudus itulah yang menolong kita. Memang secara manusia kita tidak akan mampu menghindar dari dosa itu. Tetapi apabila Roh Kudus kita biarkan leluasa dalam diri kita, maka Dia akan menuntun kita, dan bahkan kita akan menjauh dari dosa. Bahkan kita akan jijik terhadap dosa kalau kita membiarkan, berusaha dan membiarkan Roh Kudus menguasai kita. Saudara kasih Tuhan, pilihan di kita. Apakah kita mau tetap kalah, tidak pernah menang? Orang yang tidak pernah mau berlatih, tidak mau berusaha, jangan mimpi bisa menang. Saya tidak katakan bahwa ikut Tuhan itu kasih karunia itu merupakan hasil usaha kita, bukan. Tetapi apabila kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Itu yang saya maksud, saudara. Kita harus berusaha menyalipkan kedagingan kita. Kita harus menang, karena seorang pemenanglah yang diberikan mahkota. Jangan pernah bermimpi diberikan mahkota kepada orang yang tidak menang. Maka kemenangan itu dari mana? Diperoleh hasil berlatih. Berlatih apa? Berlatih menyalipkan kedagingan kita. Kalau ada rasa ingin kembali lagi ke dosa yang lama, kita berlatih untuk mengatakan tidak. Kita memupuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kita datang membaca firman Tuhan. Kita datang beribadah. Kita datang menyibukkan diri kita untuk hal-hal yang positif. Memuji Tuhan. Kalau ada ibadah, sekarang ini banyak ibadah, nonton khotbah-khotbah. Itu akan membuat kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Kalau kita mau berlatih, saya percaya kita juga pasti menang menghadapi diri kita sendiri yang menggoda kita, yang membawa kita kepada kebinasaan. Sampai bertemu kembali saudara kasih Tuhan, tetaplah kita berlatih. Saya juga tetap berlatih untuk menyalipkan kedagingan saya, karena saya juga punya hal-hal yang selalu menggoda saya, yang selalu setiap manusia pasti punya, saudara. Kita pasti punya yang menggoda kita untuk membuat kita kalah dan untuk jauh dari Tuhan. Maka perlu itu tetap berlatih mengatakan tidak kepada dosa, tetap kuat dalam Tuhan. Sampai bertemu kembali saudara kasih Tuhan di Getsemani Bertumbuh setiap hari Jumat jam 8 malam. Shalom saudara kasih Tuhan. Salam sehat untuk kita semua.